Halo teman-teman, kalian pasti udah gak asing sama lato-lato, bahkan mungkin kalian udah muak dengan suara lato-lato yang terdengar setiap hari dan ada di mana-mana. Tapi pernah gak sih, teman-teman menyadari bahwa kemunculan permainan zaman dulu ini adalah bentuk dari pengulangan sejarah? Kok bisa? Mari kita bahas bersama di Ruang Eureka. Mainan lato-lato, yang sekarang suaranya terdengar di seluruh pelosok negeri, bukanlah mainan baru. Mainan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an, jika kita amati baik-baik. Mainan lato-lato ini adalah bentuk dari pengulangan sejarah. Kalian pasti menganggap hal ini cuma bullshit semata kan? Ini bukan bullshit teman-teman, ini adalah cara sederhana untuk mempelajari hal yang rumit. Dulu lato-lato dimainkan oleh banyak orang, lalu suaranya hilang dan tidak terdengar kabar. Seperti mereka yang kampanye lalu terpilih dan akhirnya tidak terdengar kabar lagi dari janji-janjinya hehehe. Oke lanjut, namun sekarang lato-lato kembali lagi dengan gempuran suaranya yang mengisi kehidupan kita sampai membuat kita muak dengan suaranya. Ada pepatah Prancis yang mengatakan sejarah mengulang dirinya sendiri. Pepatah ini bukanlah omong kosong semata loh. Dalam ilmunya, ini dinamakan teori pengulangan sejarah. Para ilmuwan mengatakan bahwa sejarah berputar-putar. Jadi peristiwa yang kita amati sekarang, bisa saja telah terjadi di masa lalu dan kemungkinan besar bisa terjadi lagi di masa depan. Mainan lato-lato bisa menjawab pertanyaan apa sih pentingnya sejarah. Kan sejarah cuma kenangan di masa lalu? Kenyataannya, peristiwa sejarah di masa lalu akan berulang kembali dalam sebuah peristiwa di masa depan dengan tempat dan pelaku yang berbeda. Carlos Santana pernah bertanya, siapa bilang sejarah tidak mengulang dirinya sendiri? Sejarah bisa terulang contohnya. Pembunuhan Abraham Lincoln dan John F. Kennedy, kekejaman Joseph Stalin dan Genghis Khan, tragedi Titanic dan Devasa, depresi hebat dan resesi hebat, hingga pandemi COVID-19 dan flu Spanyol. Jadi, sejarah di masa lalu akan berulang kembali dalam sebuah peristiwa di masa depan, dengan tempat dan pelaku yang berbeda. Kita belajar dari ungkapan Albert Einstein, yang mengatakan belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini berharap untuk hari esok. Atau dari ungkapan Confucius, yang mengatakan bahwa, pelajari masa lalu kalau kamu ingin perencanaan masa depan. So, belajar sejarah itu penting. Lihatlah dunia hari ini, bangsa-bangsa besar ternyata belajar dari nenek moyangnya. Pemimpin-pemimpin besar, justru orang yang suka belajar sejarah. Kita belajar sejarah, agar kita tahu apa syarat untuk menang, dan apa sebab-sebab kekalahan. Kita belajar bukan untuk mengenang saja, tanpa melakukan sesuatu. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen selanjutnya kita akan bahas apa. Jas Merah and see you next time.